Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Nugroho Edi-Yudo, Didik Supriyanto, semua baru pulang mudik. Enggak mudik juga. Enggak. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Asli. Yang mudiknya jalan kaki 2 meter. Jadi apa persoalannya? Persoalan dulu ya. Apa? Enggak ada masalah. Kita mau apresiasi. Kita pengen apresiasi Pak Presiden mengundang sejumlah jurnalis senior untuk ngobrol-ngobrol di rumahnya, di rumah beliau. Dan saya kira bagus ya, karena Presiden bicara banyak lah, dan dari berbagai keterangan beliau dan timnya kan memang tidak ada sensor, tidak ada pembatasan, tidak ada dipotong-potong, ya udah bebas saja. Tapi di sisi lain juga mungkin keceli juga teman-teman kita gitu. Karena nggak dapat inside story. Oh, semua yang diomongin yang tidak ada. Itu untuk apa pertemuan itu nggak ada ini. Jangan-jangan Presiden mendengar ucapan lu di podcast. Ya, mudah-mudahan ini cuma awal. Artinya awal itu kita harus menyambut baik ada forum ininya sih. Mungkin kita berharap forum ini bisa lebih ajak, lebih ya, rutin. 6 bulanan lah katakan. Lebih rutin sehingga komunikasi antara presiden dengan orang-orang media bisa lebih lancar. Yang pertama ini mungkin dari sisi substansi tidak banyak yang kita dapat. Mungkin lain kali bisa. Lain kali kita bisa. Jadi ragu-ragu dia ngomongin. Yang kita harapkan transparansi kebijakan misalnya. Kan ini tidak terasa keterus-terangan. Misalnya contohnya paling misalnya gini. Kita sekarang dalam rangka efisiensi, itu kan efisiensi kita beda dengan efisiensinya Trump. Trump itu dia pemerintah yang dia lakukan pertama adalah efisiensi. Dia cut yang tidak perlu. Dia hukum negara-negara yang bikin dia susah. Karena intinya itu. Menurut dia. Kalau kita efisiensi, tidak ada satupun kata efisiensi yang diucapkan oleh Prabowo selama kampanye. Jadi efisiensi bukan bagian dari programnya. Bukan janji. Bukan janji, bukan program. Efisiensi itu adalah keadaan yang harus dia hadapi. Keadaan memaksa. Nah itu kenapa kita terpaksa efisiensi, itu yang Belum dijelaskan. Harusnya lebih terbuka ya. Nah, apalagi nih yang saya lihat kan semua dari media itu para pimpinannya. Jadi kan belak-belakan aja, tinggal ngomong bagian ini jangan dimuat, bagian ini off the record. Tapi kita wartawan jadi tahu duduk soal. Gue seneng banget sama yang namanya kata duduk soal, karena yang pertama penting adalah kita harus tahu duduk soalnya sebelum kita cari jalan keluarnya. Iya. Tanpa tahu duduk soalnya kita bisa ngawur memberitakan itu. Ngawur dalam arti pokoknya apa yang disampaikan ya disampaikan saja. Padahal kan belum tentu pas. Memang betul media online mungkin nggak punya keterbatasan ruang, keterbatasan waktu. Tapi dalam menyajikan ke publik, ke masyarakat kan tetap harus ringkas, tegas, to the point, dan memahamkan situasi yang ada, sehingga tidak harus berpanjang-panjang. Nggak harus Karena dia orang detik.com. Iya. Pendek. Kalau gue nggak orang Kompas, harus semuanya harus dalam. Detail dalam. Ya, tapi tetap duduk soal tadi memang perlu di kepala para pemimpin media, sehingga dia tahu persis. Oh, negara dalam situasi seperti ini, presiden dalam situasi seperti ini, maka rakyat harus dikasih tahu seperti ini. Sehingga respon rakyat juga mungkin positif, kalaupun toh negatif sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah. Ya, Mudah-mudahan ini sekarang sudah sama wartawan, katanya juga akan sama pengusaha, bukan cuma sama naga, tapi juga pengusaha yang lebih luas. Nanti mungkin ke depan sama orang-orang dari kampus, dari guru, dari ilmuwan, dari LSM. Jadi
Presiden juga bisa menyerap lebih banyak lagi aspirasi yang muncul di masyarakat, keinginan rakyatnya dia mau apa, sehingga dia mengambil keputusannya bisa lebih firm. Sekarang ini kan banyak program-program yang ketika kita kejar detailnya nggak keluar. Gue tuh kayak nggak ada. Tapi gini, lihat dari pemikiran lain. Pemikiran lainnya adalah bahwa lu melihat kemarin Presiden memberikan waktu konon katanya 4 jam. Ya, gue juga bingung, lama banget ya. Lama banget. Karena hampir berlebaran kan. Jadi 4 jam. Di rumah juga. Kalau lu meminta kemudian itu dilanjutkan dengan rektor dan segala macam, berapa jam dalam 1 tahun waktu Presiden habis untuk menjelaskan program yang sekarang ini lu nilai nggak jelas juga. Itu satu. Oke. Jadi lu menginginkan Presiden ini melakukan sesuatu, membuang-buang waktunya dengan hasil yang sudah lu anggap tidak jelas. Ini pertimbangan, ini pikiran-pikiran orang lain di luar kita. Kita senang aja karena kita pernah di media, kita orang pers, tapi orang melihat, Presiden ini ngapain, ngerjain apa? Kau membuang waktu 4 jam hanya bicara dengan sekelompok orang yang saat ini tidak bisa kau katakan mewakili semua media. Ya. Kemerdekaan pers itu tidak bisa diwakili. Jadi karena itu pemerintah punya kaki-kakinya yang bisa membuat Presiden mendelegasikan penjelasan kepada komisi, kepada juru bicaranya banyak yang dibayar semua oleh negara. Lu ngapain harus bicara dengan wartawan kalau lu udah bayar sekian banyak orang untuk menjelaskan program-program? Ini pikiran yang lain ya. Yang lu nggak boleh kemudian mengatakan bahwa ini kan bagus. Tidak semua hal yang bagus dan tidak salah. Pertemuan kemarin tidak jelas bagus menurut kita, jelas tidak salah. Tidak semua hal yang bagus dan tidak salah tak perlu dilakukan. Banyak hal bagus yang kita tidak lakukan karena memang tidak perlu. Banyak hal yang kita lakukan perlu, tapi memang juga tidak salah. Jadi coba lu jelaskan ini bagaimana. biar clear di persoalan. Ya, ini pertemuan pertama ya. Saya kira ya dari pertemuan pertama Presiden dan timnya bisa mengevaluasi harus gimana sebaiknya. Yang kedua, memang tidak harus lama, jam, cukup 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Tapi media, teman-teman kita yang di sana itu tahu dulu soal tadi. Ini. Kalau pernyataan resmi kan tanpa mengundang mereka sudah. Gua tuh malah ya berbanding dengan kepemimpinan sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Menurut gua ini lebih efisien, lebih dari segi waktu, dari segi biaya. Menurut gua ya Presiden begini aja lah. Panggil daripada lu berkunjung ke satu tempat, ya kan? Rombongan yang lu bawa banyak banget, hanya untuk mendengar aspirasi dari satu kampung, ya kan? Berkunjung itu biar kesahin aja ke gubernur. Presiden itu justru karena dia kan pengambil keputusan, dia di wacana, di apa, Bisa nggak lu memerintahkan sebagai presiden anak buah lu, menteri dan segala macam juru bicara lu ngomong? Nggak perlu presiden yang ngomong. Kau menteri lah ya, menteri komunikasi lah atau apa ya. Kau menteri bicara ini. Udah, dan lu nggak perlu mengundang orang. Teknologi lu. Yang penting bukan hanya itu doang, bukan hanya memerintahkan. Dia bisa nggak meminta supaya menteri-menterinya ngomongnya benar. Satu. Yang kedua, mulai benar deh. meminta presiden meminta menteri-menteri dan wakil-wakil menteri berhenti pakai buzzer. Nah, karena kemarin presiden bilang dia nggak pakai buzzer. Cocok. Kalau dia nggak pakai buzzer, dia perintahkan seluruh jajarannya jangan pakai buzzer. Lu dulu mungkin buzzer ya, mungkin dulu buzzer, tapi sekarang jangan pakai buzzer. Ngomong yang benar sama media, ngomong yang benar sama masyarakat. Nah, maka itu ya, tanpa buzzer pun kalau pemerintah atau orang pemerintah itu bicara itu pasti dimuat kok di media. Pasti nggak usah mengarahkan buzzernya. Iya, dan nggak usah presiden langsung. Dia punya menterinya, dia punya juru bicara, semua dibayar dengan uang rakyat. Untuk apa? Kan masalahnya selama ini justru kesalahannya tuh ada di orang-orang yang harus bicara benar itu. Dan yang orang juga lihat
ini presiden ini bisa aja dikerjain orang-orang ini. Bapak ada yang ngomong, lu yang dibayar kok. Presiden yang disuruh ngomong. How come? Memang. Nah, ini how come tuh istilahnya Hermawan Kartajaya nih. Hermawan Kartajaya Makles kalau how come? Ya memang betul lah. Pejabat menteri dan selevelnya atau juru bicara dan segala macam memang harus lebih memaksimalkan posisi dan fungsinya. Satu, dia harus memahami masalahnya. Yang kedua, dia harus tahu kapan bicara dan bicara apa. Soal kepada siapanya kan apa? Kalau lu minta itu artinya lu minta ganti menteri, ganti para juru bicara dong. Ya kalau nggak perlu ganti satu bulan kok daripada malu ya. Iya. Dan mumpung belum strukturnya belum jadi. Udah gitu mereka yang keliru, mereka yang salah, presiden yang mengcover gitu. Iya kan? Ya maklumlah mereka. Kan nggak perlu masa presiden harus membela. Mestinya kan presiden dibela oleh mereka kayak kita nih. Lu kan berdua lagi membela presiden kan? Mestinya kan itu yang terjadi. Ini enggak terpaksa presiden. Ya maklumlah mereka orang barunya. Gimana? Artinya beginilah ya, kita kalau mau lihat positifnya, sampai presiden bicara dengan sejumlah orang yang entah bagaimana cara menentukannya, memilih orang-orang ini, karena kemerdekaan pers itu kan kesetaraan. Ya. Lu nggak bisa mengatakan bahwa pemimpin A, media A dengan media B lebih baik, nggak bisa. Kemerdekaan pers itu menyangkut seluruh. Ya kalau soal itu kan masih ada waktu. Iya, itu kita nggak tahu. Jadi ke depan mungkin yang 6 ini nggak perlu. Betul. Gantian. Ya oke, nggak ada masalah. Akan tetapi itu kan di sisi lain menunjukkan ada mekanisme yang nggak jalan. Ya. Itu kan bisa ditangani oleh staf-stafnya, oleh menteri-menterinya, bukan oleh presiden sendiri. Menghabiskan 4 jam untuk membicarakan hal itu, sementara lu sendiri bilang rakyat berteriak-teriak kelaparan dan segala macam. Kelaparan dan kemiskinan. Kelaparan, kemiskinan di Indonesia kayaknya belum ada kelaparan, kemiskinan baru ya, baru nggak lebaran, nggak pakai baju lebaran. Miskinnya nambah. Orang yang tadinya nggak miskin, potensial miskin sekarang menjadi miskin. 4 jam itu bisa presiden fokus membicarakan itu, memikirkan itu daripada menghadapi sejumlah orang aja. Dan teknologi, Ji, lu bisa bicara di sini, menteri lu atau apa lu ya, juru bicara lu bisa bicara kan lewat teknologi semua orang, nggak usah lewat 1-2 orang. Kan presiden sendiri mengatakan tidak ada yang dirahasiakan. Kalau nggak ada yang dirahasiakan, tidak off the record, nggak perlu. Pak Presiden bukan berarti pendapat kawan saya ini menghentikan rencana untuk ketemu. Saya setuju itu. Dilanjutkan aja.